Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita boleh kembali beribadah lewat persekutuan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita arahkan tertuju kepada pribadi Tuhan. Kita naik pujian ketika aku berbeban berat. Kembali kami datang kepada Engkau. Haleluya, menyerahkan hidup ini kepada Engkau. Hanya di dalam Engkau Tuhan, segala beban, pergumulan, persoalan kami datang persembahkan, bawa kepada Engkau. Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kelepasan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, haleluya, lewat persekutuan pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup ini kepada Engkau. Biarlah tangan-Mu terulur dalam kehidupan kami, menolong mengangkat kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami dalam kami bersekutu dengan Engkau. Pakailah kami yang Kau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan. Ambil bagian dalam pujian, pemain musik, sampai yang Kau percayakan hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah kiranya kami sucikan dengan darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terlebih berikan hikmat, marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya. Ku kan bangkit.
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Kukan bangkit ya. Biarlah pujian ini mendorong kita menjadi satu kehidupan umat yang bangkit ya. Tidak lagi hidup kita dikuasai oleh pengaruh-pengaruh dunia ini, dosa dalam kehidupan kita, untuk kita ya nyatakan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian selanjutnya. Manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku.
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Selama kita masih hidup ya dalam dunia ini, biarlah kita mau mempergunakan hidup yang Tuhan berikan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Sebab di dalam dunia orang mati, orang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh itu biarlah hidup yang masih Tuhan berikan sampai pada hari ini kita ada, biarlah kita pakai untuk mengagungkan, mempermuliakan Tuhan. Kita naik lagi pujian, ku nantikan janji Allah. Janji Allah hidup di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu ya kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin ya sediakan seturut kasih-Nya bagi Ku nantikan janji Allah, dan kita mau persiapkan hati kita untuk kita akan sambut firman-Nya. Dan selanjutnya pemberitaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. hidup di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi
kasih kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita satukan hati kita dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu untuk kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kembali Tuhan nyatakan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan selanjutnya kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu kepada kami. Agar di dalam pemberitaan firman-Mu ini kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan yang daripada-Mu. Kami boleh merasakan damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami di dalam mendengar dan menerima firman-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu, urapi dengan roh-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Engkau sucikan hamba-Mu dengan darah-Mu, ampuni dari segala dosa, kekurangan, kelemahan, dan pakai hamba-Mu di dalam kuasa urapan roh-Mu, disertai hikmat yang daripada-Mu di dalam hamba menyampaikan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saudara boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh kembali berkumpul, beribadah pada pagi hari ini. Untuk kembali kita boleh menikmati kasih Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita segera mempersiapkan hati kita di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan itulah memperhatikan firman. Ini tema firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini, yaitu memperhatikan firman. Untuk itu kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 18. Kitab Yesaya pasal 48 ayat 18, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Kitab Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, sekiranya dikatakan engkau memperhatikan perintah-perintahku, artinya memperhatikan perintah-perintah Tuhan itu memperhatikan firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. teruskan. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, terima kasih, puji Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan jika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata jika kita memperhatikan firman Tuhan, maka ada dua perkara yang akan kita alami dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, damai sejahtera akan kita rasakan dalam hidup kita bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Artinya damai sejahtera itu akan terus menerus kita nikmati dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan nikah, rumah tangga, keluarga kita. Bahkan dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di sekolah dan lain sebagainya, kita akan merasakan damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Yang kedua,
yang akan kita rasakan jika kita memperhatikan firman Allah, yaitu kebahagiaan dalam hidup kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, saudaraku, inilah dua perkara yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Apabila kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata memperhatikan firman Tuhan, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan yang terus-menerus akan kita rasakan dalam hidup kita. Tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, terus kita nikmati. Saudaraku, damai sejahtera dan kebahagiaan, ini dua perkara yang sangat dicari oleh kehidupan manusia sekarang ini. Manusia membutuhkan damai dalam hidupnya. Manusia memerlukan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebanyak apapun harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, jikalau dalam hidup manusia tidak ada damai sejahtera dan kebahagiaan, maka segala harta kekayaan yang dimiliki akan menjadi sia-sia. Tidak akan kita bisa nikmati, tidak akan kita bisa rasakan segala perkara itu. Tapi kalau kita menikmati damai sejahtera, kalau kita menikmati kebahagiaan, walaupun mungkin kita bukan orang yang kaya raya, kita orang yang sederhana, yang biasa-biasa saja dalam perekonomian, dalam usaha pekerjaan. Tapi kalau ada damai, sejahtera, dan kebahagiaan, itu sudah lebih daripada cukup. Sebab itulah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi maupun dalam hidup nikah, rumah tangga, keluarga kita. Nah, oleh sebab itu, untuk kita menikmati atau merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan, firman Tuhan mengajarkan untuk kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata memperhatikan firman Allah. Apa itu artinya memperhatikan? Memperhatikan artinya adalah mendengarkan dengan seksama, atau dengan lain kata mendengarkan sambil ada perhatian sepenuhnya, ada fokus yang tertuju. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan begitu saja, tetapi memperhatikan itu artinya mendengar dengan seksama, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Banyak kali kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, dalam mendengarkan firman, kita hanya sekedar mendengar begitu saja, tapi kurang fokus dalam mendengar firman, kurang seksama dalam mendengarkan firman. Itu bukan memperhatikan. Memperhatikan itu artinya mendengarkan dengan seksama, fokus dalam mendengarkan. Ada perhatian yang sepenuhnya saat mendengar. Ya, banyak kehidupan Kristen dalam beribadah saat firman Tuhan disampaikan kurang fokus mendengar firman. Ya, kadang mengantuk, kadang tertidur, bahkan ngobrol, sibuk dengan hal-hal apapun yang dia kerjakan. Bahkan sekarang ini banyak kali sementara firman disampaikan, kita sibuk dengan melihat handphone, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada perhatian sepenuh terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Itu bukan memperhatikan namanya. Memperhatikan itu mendengar dengan seksama, fokus dalam mendengarkan firman. Dan kalau kita mengerjakan hal ini, kita mau memperhatikan firman, damai sejahtera, kebahagiaan kita rasakan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan, memperhatikan itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mari kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-22. Kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Iya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan
sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, Iya, terus sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi di hadapan Tuhan, perkara yang baik itu adalah mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Mendengar dan memperhatikan suara Tuhan itu bagaikan kita mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Daripada kita mempersembahkan korban ini itu tapi tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan firman, maka itu sesuatu yang kurang baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Tidak berkenan itu artinya Tuhan tidak menyukai apa yang kita persembahkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita belajar sebagai kehidupan umat Tuhan untuk memperbaiki cara dan sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau memperhatikan firman Tuhan. Kita mau lebih fokus dalam mendengar firman supaya kita boleh merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan ini, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bila kita mau belajar lewat firman Tuhan pagi hari ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam memperhatikan firman Tuhan, supaya kita boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal, mari kita akan membaca. Di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-16 ayat 20a, dikatakan bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Amsal 16 ayat 20a. Kitab Amsal pasal 16 ayat 20 bagian A. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Iya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah ini firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 20a. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya. Jadi kalau kita mau alami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, alami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan lain sebagainya, kebaikan Tuhan kita rasakan dalam hidup kita, mari kita belajar memperhatikan firman. Apa itu memperhatikan? Yaitu mendengarkan firman dengan saksama, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Jangan terganggu dengan hal-hal apapun dalam kehidupan kita, supaya damai, sejahtera, kebahagiaan, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan dapat kita rasakan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, maka kutuk yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah ini kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan firman, damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan kita nikmati dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mau memperhatikan firman, kutuk yang dari Tuhan itu yang akan menimpa kehidupan kita. Mari kita baca dalam kitab Nabi Maleaki pasal yang kedua ayat yang kedua. Kitab Nabi Maleaki pasal 2 ayat yang kedua. Kitab Nabi Maleaki pasal yang kedua ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan, Ya, jika kamu tidak mendengarkan, terus dan jika kamu tidak memberi perhatian, dan jika kamu tidak memberi perhatian, ini dua perkara. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian, terus untuk menghormati namaku, iya, firman Tuhan semesta alam, nah, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, maka aku, itulah Tuhan, akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan akan membuat berkat-berkat itu
menjadi kutuk. Yang seharusnya kita menikmati berkat dari Tuhan, tetapi oleh karena sikap kita yang tidak mendengarkan firman, tidak memperhatikan firman Tuhan, berkat itu Tuhan ubah, Tuhan ganti menjadi kutuk. Teruskan. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, Iya. sebab kamu ini tidak memperhatikan. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi memperhatikan firman Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai kehidupan orang Kristen, kalau kita datang beribadah, bukan hanya sekedar kita datang beribadah begitu saja, tapi kita datang beribadah untuk memperhatikan firman Tuhan. Bukan memperhatikan orang lain, penampilan orang lain, sikap orang lain dalam beribadah dan lain sebagainya. Tapi dalam beribadah kita memperhatikan firman Allah, supaya damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau memperhatikan firman Allah, maka berkat itu Tuhan ganti menjadi kutuk. Untuk itu mari kita perhatikan dalam kehidupan kita pagi hari ini, di dalam ibadah kita. Kalau Tuhan melawat kita lewat firman-Nya, dan di dalam firman Tuhan, Tuhan menegur kita, Tuhan menasehati kita, maka ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tuhan mau kehidupan kita sebagai umat Tuhan boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati damai, menikmati kebahagiaan, bahkan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan tidak mau kehidupan kita mengalami kutuk. Tuhan mau kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti rindu menikmati berkat dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami kutuk. Kita semua pasti mau mengalami berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita mau menikmati berkat dari Tuhan, mari dengarkan firman, perhatikan firman Tuhan. Dengan seksama, fokus dalam mendengar firman, maka nanti Tuhan akan berikan berkat-berkat itu dalam hidup kita. Tuhan berikan kebaikannya, Tuhan berikan damai sejahtera dan juga kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita diubah, kita dibaharui cara dan sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ayat penutup pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Di mana dikatakan, perhatikanlah cara kamu dalam mendengarkan firman. Ayat yang ke-18 bagian A. Lukas pasal 8 ayat 18a. Injil Lukas pasal 8 ayat 18 bagian A. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Iya, terima kasih. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, mari kita perhatikan cara kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau selama ini mungkin dalam mendengarkan firman Tuhan kita kurang fokus, kita kurang memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kita lebih sibuk dengan hal-hal yang lain daripada mendengarkan firman Tuhan saat beribadah. Ayo kita perbaiki cara sikap kita dalam mendengar, untuk kita mau memperhatikan firman, mendengar firman dengan saksama, fokus dalam mendengarkan firman, supaya damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan kita nikmati dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membawakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sadari dalam hidup kami begitu banyak kekurangan, cacat celah dan kelemahan Tuhan.
saat firman-Mu disampaikan, bagaikan kami sedang bercermin Tuhan, di mana kami melihat keadaan hidup kami ini, khususnya di dalam hal mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Masih banyak kekurangan di dalam kami mendengar dan memperhatikan firman-Mu Tuhan. Seringkali kami lebih sibuk dengan perkara-perkara yang lain daripada mendengar dan memperhatikan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini Engkau ampuni kami semua. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, cara sikap kami dalam mendengar memperhatikan firman yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan perdamaikan kami semua di dalam kuasa korban-Mu, di dalam kuasa darah-Mu, menyucikan kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kami semua. Untuk itu biarlah firman-Mu ini Engkau tuliskan di dalam hati kami, supaya firman Allah ini tidak kami lupakan begitu saja, tetapi setiap kata dari firman-Mu yang kami terima boleh bekerja di dalam hidup kami untuk mengubah, membaharui setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri persekutuan ibadah kita pagi hari ini, kita dengan pujian Saat Terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu.
dalam hadirat-Mu ada sukacita. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan ingin memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan yang melimpah dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Bahkan segala kebaikan-kebaikan Engkau, segala berkat-berkat Engkau mau berikan kepada kami sedang jemaat-Mu Tuhan. Asal kehidupan kami mau mendengar dan mau memperhatikan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami. Haleluya. Sikap-sikap kami dalam kami datang beribadah kepada Engkau. Apakah dalam kami datang kepada Engkau dengan sikap yang mau mendengar dan mau memperhatikan firman-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau memperbaiki Tuhan, mau merubah sikap kami yang selama ini salah, supaya kami boleh menikmati Tuhan berkat yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, kebahagiaan, damai sejahtera-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, berkat yang Kau berikan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sederhana Engkau berikan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, jikalau kami tidak mau menuruti firman-Mu, maka justru kutuk itu Tuhan yang akan menimpa kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat yang Kau berikan akan berubah menjadi kutuk Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan, kami ingin menikmati berkat dan damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, ampuni kami jikalau Engkau melihat kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan belum sepenuhnya Tuhan, masih separuh kepada Engkau namun separuh kepada dunia ini Tuhan. Engkau ampuni kehidupan kami. Bahkan kami datang kepada Engkau tidak dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami. Tuhan, Kau ampuni kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Taruhkan itu di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan, janji firman-Mu itu Tuhan boleh nyata kami alami, rasakan saat kami menuruti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu boleh berada, kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kita semua. Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah Engkau pakai. Biarlah hikmat urapan kuasa Roh Kudus-Mu semakin Kau limpahkan. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta di tengah situasi keadaan perekonomian yang tidak baik-baik saja Tuhan. Kiranya Engkau melimpahkan Tuhan hikmat kebijaksanaan di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan dunia ini, bahkan global ini Tuhan, untuk ada jalan keluar sehingga yang terbaik bagi kami rakyat Indonesia Tuhan. Berikan roh yang takut kepada Engkau Tuhan, sehingga segala sesuatu Tuhan untuk kebaikan kami Tuhan, untuk kepuji kemuliaan nama Engkau. Berkati juga BRRI beserta karyawan yang masih memberikan kesempatan kami boleh beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, penyertaan dan pelindungan-Mu menyertai kehidupan kami semua dan umat-Mu di mana saja yang mengikuti siaran ini. Kami alaskan dan akhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah Minggu 01 RRI Sumeneb.